bahwa rukun haji itu disebutkan ada 4. Yang pertama, ihram dibarengkan dengan niat. Ailiyat tudukhuli fil haji, niat masuk untuk melaksanakan haji. Dalilnya adalah innamal a'malu binniyat, ya. Kemudian yang kedua, wukuf di Arafah. Ini dijelaskan sedikit. Wukuf itu kan artinya diam, berdiam. Kalau ada orang wukufnya bukan di tanah, ya, tapi di helikopter, ya, di atas, itu sah apa tidak kira-kira? Kan kalau bapak lihat video orang wukuf itu kan dia, kemah-kemah macam-macam itu. Nah ini ada yang wukufnya pakai helikopter, ya, yang bawah pakai kemah, dia pakai helikopter sendiri. Kira-kira sah apa enggak? Atau ada pohon, dia naik pohon. Ya ini tambahan. Kayaknya kemarin belum dibahas. Ya. Sah apa tidak itu? Ya. Jadi kalau di Hasyiah Al-Bujairimi dikatakan, ya, fala yakfi, ya, kaunuhu ta'iran fi hawaiha, maka tidak cukup, ya, dia terbang di udaranya Arafah, ya, au ala ghasbi syajaratin, ya. Jadi atau dia di atas dahan pohon, ya. Jadi naik di atas dahan pohon. Ini dianggap tidak cukup. Tapi kalau di atas kendaraan masih oke, meskipun siliut lewat doang, ya, itu dikatakan sudah mencukupi yang namanya al-wuqufu bi Arafah, ya. Ini kemarin sepertinya tidak dijelaskan seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah rukun haji yang namanya tawaf. Wal yatawafu bil baitil atiq. Nah, dikatakan tawaf itu afdolul arkani, paling utama-utamanya rukun di dalam ibadah haji, ya. Jadi paling utamanya rukun itu adalah tawaf. Nanti bicara umroh juga ada rukunnya, yaitu tawaf. Dan tawaf ini dari malaikat, dan kalau di langit ada Baitul Ma'mur, itu di langit juga ada seperti Ka'bah, yang para malaikat juga tawaf di sana. Kemudian sebelum para manusia tawaf di muka bumi ini dimulai dari Nabi Adam, para malaikat pun disebutkan sudah tawaf. Makanya disampaikan kemarin, ibadah haji itu kan sejak zaman Nabi Adam ada menyebutkan demikian. Yang jelas hajinya Nabi Adam ada tawafnya. Kalau sa'inya kemungkinan nggak ada, ya, kemungkinan. Kalau Arafahnya ada nggak kira-kira? Nah ini lagi ya. Jadi yang perlu dipahami gini Pak, sholat, Nabi Adam sholat nggak? Sholat.
Puasa Nabi Adam puasa nggak? Iya. Tapi sholatnya, puasanya Nabi Adam secara teknis beda dengan sholat dan puasanya kita. Itu yang kemudian disebut dengan syariat para nabi. Syariat para nabi itu sifatnya furu'. Furu' itu artinya cabang yang dimungkinkan satu dengan yang lain berbeda. Ya. Misalnya nih, syariatnya Nabi Musa itu juga ada najis. Tapi kalau pakaian kita kena najis, kalau umatnya Nabi Musa itu tidak bisa dibersihkan. Terus diapain? Dipotong. Nah, itu kita mempraktekkan nggak? Secara normal tidak. Tapi dalam kondisi tertentu iya. Ya. Misalnya nih, lagi sholat. Ya, terus kejatuhan tai cicak. Tai cicaknya basah lagi. Ya kan? Kalau keringan tinggal kita sentil tuh. Aman kita sholatnya. Kalau basah gimana? Ya nggak bisa. Ya, kecuali kita batalkan sholat lalu kemudian kita cuci, ya kan? Kalau kita ingin meneruskan sholat tanpa membatalkan gimana? Pas kebetulan di kantong ada gunting, nah itu boleh, malah solusi, ya. Tapi ya ya begitu Pak. Jadi namanya syariat memang para nabi itu kadang sama kadang tidak. Ya. Haji semua nabi dikatakan melaksanakan ibadah haji, ya. Tetapi dalam detail teknisnya itu ada perbedaan, ya. Nah, dikatakan di sini afdhalul arkani huwa at-tawaf, ya. Jadi afdolnya rukun-rukun di dalam haji adalah tawaf. Tsummal wuqufu, kemudian wukuf, tsumma sa'i, kemudian sa'i. Ya. Jadi sa'i. Amman niyatu fahiya wasilatun lil ibadah. Ya, wa in kana ruknan. Sementara niat itu sebagai wasilah. Ya. Karena setiap ibadah mesti ada niatnya, ya. Demikian dijelaskan di dalam kitab Raudhah, ya, Ar-Raudh, ya. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi keistimewaan dari tawaf. Kenapa? Dikatakan oleh Imam Al-Bulkini, anna Rabbana subhanahu wa ta'ala yunzilu ala baitihil haram fi kulli yaumin wa mi'at, ya, fi kulli yaumin, ya, wa mi'atis mi'atan wa ishrina rahmah. Jadi kenapa tawaf ini paling utama? Karena kata Imam Al-Bulkini, Allah setiap hari menurunkan di Baitul Haram, ya, 120 rahmat, ya. Min dzalika lit-taifina sittuna, 60 untuk yang tawaf, ya. Kemudian walil musallina arba'una, untuk yang sholat 40 rahmat. Walin nadhirina lil bait isruna, dan bagi yang melihat Ka'bah itu 20 rahmat. Jadi Bapak hadirin sekalian, lihat Ka'bah itu sudah ibadah, ya. Lihat Ka'bah sudah ibadah. Makanya kita sering dengar orang-orang yang haji maupun umroh ketika awal melihat Ka'bah tanpa sadar air matanya menetes, ya. Ya sebetulnya tembok biasa ditutupi kain gitu,
Tetapi ya ada ya, rahasia spiritual yang melihat saja sudah mengharui. Kenapa? Karena disebutkan bagi yang melihat Allah menurunkan 20 rahmat. Ya, 20 rahmat. Maka disebutkan kemudian 120 rahmat itu kumpul, ya, dikumpulkan oleh siapa? At-Taifuna, orang yang tawaf mengumpulkan semua itu, ya. Jadi kalau tadi kan disebutkan, ya, yang tawaf sudah pasti dapat 60, yang sholat 40, yang melihat 20. Yang tawaf, di dalam tawaf, ya tawaf kan sudah pasti melihat, dan tawaf itu sama dengan sholat nggak? Sama, Pak. Dalam hadis dikatakan tawaf itu sama dengan sholat. Bedanya kalau tawaf boleh bicara, kalau sholat nggak boleh. Jadi sama-sama itu adalah bentuk bagaimana kita menghadap dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawaf. Makanya 120 rahmat yang Allah turunkan itu terkumpul, ya, bagi orang yang tawaf. Karena yang tawaf pasti lihat Ka'bah, ya kan? Pasti lihat Ka'bah. Pasti. Apalagi kalau ini kan pas ini apa? Gimana doanya Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi itu kalau jarak jauh. Kalau dulu zaman Nabi begitunya ya sambil nyentuh Hajar Aswad. Kalau sekarang susah, ya susah, gitu ya. Jadi ya makanya ya fa innahum at-tawafu, ya, fasara lahum arba'un wa nadhiruna fa innahum as-salat wa tawaf fasara lahum ishruna. Jadi di dalam tawaf ya sudah pasti ada tawaf, dan juga ada sholat, ada juga melihat. Nah ini keistimewaannya orang yang melihat Ka'bah, ya, melihat Ka'bah. Ala kulli hal, di sisi lain Bapak hadirin sekalian, di dalam Ka'bah ini adalah hampir setiap bagiannya itu mustajab, ya. Bagian setiap Ka'bah itu untuk doa mustajab, bukan hanya multazamnya saja, bukan hanya Hajar Aswadnya saja, ya, tetapi termasuk di bawah talangnya, ya, kemudian di setiap sudut rukun Yamaninya, kemudian di Hijr Ismailnya, kemudian di Maqam Ibrahimnya. Kalau baca di dalam kitab Irsyadul Ibad itu hampir semua bagian di dalam Ka'bah dan sampai Maqam Ibrahim itu semuanya mustajab, doanya Allah kabulkan, ya. Jadi makanya kalau pas kita diberi anugerah ke Ka'bah, ya, itu manfaatkan, ya. Ka'bahnya mustajab, kotanya juga dimuliakan. Makanya kata Nabi, ya, Mekah itu mulia. Kalau nggak ada Mekah, saya nggak dilahirkan. Maksudnya orang lahir itu kan dari Saripati, ini kan tanah di situ. Jadi kita lahir itu dari mana, Pak? Dari orang tua kan? Orang tua itu dari mana? Tubuhnya itu kan berasal dari makanan di wilayah itu, ya kan? Makanan di wilayah itu dari mana? Ya dari tanahnya. Buahnya, sayurnya, rumputnya yang dimakan binatang itu dari tanahnya.
Maka dikatakan kalau bukan tanah haram maka saya nggak akan keluar, kata Nabi. Ya, nggak akan keluar. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang pernah sakit di Mekah itu tidak akan disentuh oleh neraka. Oh, itu di Irsyadul Ibad. Ya. Tapi jangan kemudian kesono niat sakit ya. Ya sakitnya sebagai ujian, ya sebagai ujian, bukan sebagai hukuman, sebagai hukuman. Jadi Makkah itu mulia, Masjidil Haram itu mulia. Kalau sholat di situ berapa pahalanya, Pak? 100.000, iya kan? Betul apa? 100.000. 500 itu Masjidil Aqsa, 1000 itu Masjid Nabawi. Mekah Masjidil Haram itu 100.000. Makanya ibadah di sana dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan. Ya. Jadi kalau ke Mekah Anda melakukan dosa, dosanya itu juga dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan. Karena ada yang melakukan dosa, ada nggak di sana? Ya banyak. Ya, dulu tidak sedikit yang cerita duitnya hilang, ya kan? Wah, jadi gimana itu urusannya? Ya, jadi yang melakukan kebaikan dilipat gandakan, yang melakukan dosa juga dilipat gandakan. Ya. Kemudian yang berikutnya wasa'yu, yang keempat sa'i. Dikatakan walahu ya surutun. Ya sa'i ini punya syarat, ya. Syaratnya ada 7. Orang sah sa'inya itu kalau memenuhi 7. Yang pertama ba'da tawafin sahihin. Jadi sa'inya dilaksanakan setelah tawaf yang sah, yaitu tawaf qudum atau tawaf ifadah. Ini bagi yang belum haji pusing ini. Oh, tawaf qudum, tawaf ifadah itu apa? Pokoknya dipahami dulu lah. Ya, nanti kalau mungkin kita latihan manasik kali ya, biar paham. Jadi tawaf qudum ini tawaf awal ketika memasuki Masjidil Haram, tawaf kedatangan. Nah itu ya. Nah ini ya, yang pertama adalah syaratnya dilaksanakan setelah tawaf. Jadi nggak boleh ya sa'i dulu baru tawaf. Nah itu nggak boleh ya, tidak diperkenankan ya. Kemudian apalagi surutun sab'ata atau sanata ya, dan tidak dilaksanakan setelah tawaf wada. Kalau tawaf wada ini tawaf sudah akhir ini, pamitan ya. Jadi sa'i kudu sebelumnya ya. Jadi sebelumnya. Kemudian ya melakukan jalan dari Safa ke Marwah 7 putaran. Ya. 7 putaran itu dihitung ya, Safa ke Marwah. Ya kan? Jadi Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, terus Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, terus Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, terus gimana tadi? Pokoknya gitu ya.
Karena dulu ada teman saya, ini lebih pinter dari saya tahu. Dia ahli kitab lah, maksudnya kitabnya lebih jago lah. Dia kebetulan dapat tugas ke Saudi, umroh lah dia. Nah dia ingat pelajaran-pelajaran fikihnya. Lalu diantaranya dia melaksanakan sa'i. Dia ingat 7 kata. Tapi dia ngitungnya sofa marwah, marwah sofa 1. Sofa marwah, marwah sofa 2. Gitu. Ya. Terus sofa marwah, marwah sofa 3. Ya. Pokoknya gitu, Pak. Ya. Jadi ngitungnya 7 itu adalah dari sini ke sini 1. Ya, padahal harusnya adalah sofa marwah 1. Ya kan? Marwah sofa 2. Terus begitu ya. Jadi nanti jangan salah. Nah, kayak gitu bukan Pak Haji? Kayak gitu bukan? Iya. Jangan-jangan Pak Haji yang 14 kali itu, bukan? Ya ada pendampingnya ya. Apa ada istilahnya apa Pak Haji? Mutawif. Ya, ada pendampingnya. Ya. Ya. Jadi bi ayyabda bi sofa fil autari wa bil marwati fil ashqai. Ya. Jadi wa alla yakuna ya manqus. Jadi bukan sebaliknya. Ya pokoknya dihitungnya sofa marwah 1, marwah sofa 2, sofa marwah 1 2 3, marwah sofa 4. Ya, sofa marwah 5, marwah sofa 6, sofa marwah 7. Nah, jadi ujungnya nanti di marwah. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Ya, jadi jangan sampai kemudian hitungannya salah ya, hitungannya salah. Ternyata bukan begitu ya. Dari sofa marwah, marwah sofa dihitung 1, tapi sofa marwah dihitung 1, marwah sofa dihitung 1. Nah ini menambahkan keterangan kemarin di dalam rukun-rukun haji ya. Jadi sebetulnya rukun haji itu kalau di sini disebutkan cuma 4 ya, cuma 4 ya. Jadi ihram beserta niat, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, dan yang keempat adalah sa'i. Nah, itu sudah pokok daripada ibadah haji. Wa arkanul umrati. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjutkan? Ya. Memang kalau pelajaran umroh atau haji sepertinya di banyak saya taklim terkait ini ya, itu jarang yang nanya. Terutama sebabnya adalah karena memang belum ke sana. Atau kalau kau ke sana ya fine-fine aja, nggak ada masalah. Ya, fine-fine aja, nggak ada masalah. Karena sebetulnya secara prinsip tidak seketat sholat, longgar. Ya seperti tawaf itu longgar. Artinya kalau sholat sentuhan laki dengan perempuan kalau di sini batal. Dan di sana mah istri digandeng. Ya, nenek-nenek kalau dalam rombongan ada nenek-nenek ya digandeng boleh. Tidak membatalkan. Ya, boleh ngobrol, boleh ngomong. Ya, jadi ya kebolehannya itu ya tidak ini ya, tidak seperti sholat ya. Jadi kalau sholat sama sekali tidak boleh bicara. Nah, pun demikian ketika sa'i. Ya sa'i ada doa-doanya. Tetapi kalau doa anu sendiri boleh nggak? Boleh. Ya.
Makanya kan ada yang Pancasila satu, jadi sa'i sambil apa bacanya malah Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa. Boleh apa tidak? Ya tidak dilarang, tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Cuma ya aneh aja, aneh aja. Iya, aneh aja. Begitu kira-kira, ya. Enggak ada pertanyaan? Nah, rukun umroh ini pun kita ringkas karena penjelasannya sama dengan tadi ibadah haji. Rukun umroh arba'atu asya, ada 4, ya. Imam Asy-Syarbini menambahkan menjadi 5. Al-awwal, yang pertama al-ihram. Ihram ini penjelasannya sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu, ya. Makanya bagi yang di Indonesia yang pesawatnya langsung ke Makkah, selalu diingatkan untuk tidak menyimpan baju ihram di bagasi, di koper, tapi dibawa naik ke pesawat. Ini di sini udah pada pernah naik pesawat kan? Iya, kalau dijelaskan begini mungkin bengong-bengong. Emang kenapa? Emang nggak bisa diambil di bagasi? Iya. Bagi yang sudah pernah naik pesawat, karena kalau di koper itu ya gampangnya masuk ke bagasi pesawat. Kalau kita mau masuk ke bagasi pesawat itu harus buka pintu pesawat dulu, ya. Karena pintunya beda, gitu ya. Lah kalau buka pintu pesawat gimana itu? Ya, nah, itu kita masih di 30.000, ya, di atas ini laut, ya. Jadi di udara ini, ya, itu nggak bisa. Makanya baju ihramnya di mana? Ditaruh di tas, dibawa ke ya ke tempat duduk penumpang, ya, ke ruangan penumpang, bukan ke ruangan bagasi. Makanya waktu saya umroh itu beneran terjadi, ada kakek-kakek udah diingetin bajunya jangan ditaruh koper, dia taruh koper. Maka ketika di pesawat sudah pada ihram, ya, karena kan sudah ini tuh di anunya, ya. Nah itu ya udah, yang lain pakai baju ihram dia melongo, ya, mau diomelin kakek-kakek, ya kan, nggak diomelin, ya gimana kakek-kakek. Iya. Nah kalau cewek kan sudah pakai baju yang ada, kalau laki-laki kan pakai bajunya khusus. Nah itu, ya. Jadi bagi yang umroh Mekah duluan datangnya, maka ya sudah diingatkan, ya sudah diingatkan, ya, karena apa itu mulai umrohnya itu masih ada di atas pesawat, biasanya langsung jadi ke kamar cuma naruh barang saja, habis itu langsung ke Masjidil Haram, ya. Jadi ihram, ya, ihramnya yang penting. Yang kedua, tawaf. Makanya tadi kalau sudah nyampe Mekah, ya, di ini, ya dicek di bandara, sudah habis itu langsung ke hotel naruh barang doang. Setelah naruh barang langsung kemudian ke Masjidil Haram. Apa yang kemudian dilakukan? Yaitu sudah langsung melakukan prosesi umroh, yaitu tawaf. Udah, ya, langsung tawaf.
karena perjalanan kan 9 jam. Kalau yang menikmati selama 9 jam ya tidur enak, ya tidur enak, ya. Ya, kalau yang nggak biasa naik pesawat mungkin nggak tidur ya. Ya, sebetulnya nggak enaknya naik pesawat itu kalau pas take off aja Pak. Pas pesawat lagi wut, nah, kalau sudah di atas mah enak, ya. Kecuali kayak musim cuaca lagi begini nih. Saya pernah naik pesawat, ya. Saya nggak sebutkan pesawatnya. Itu pengen kencing kan, nunggu orang ngantri toilet. Saya berdiri, ternyata pesawatnya nabrak awan, langsung, saya jatuh itu di pesawat itu. Tapi karena jatuh itu dapat anugerah, apa itu, ditolongin pramugari. Iya, kalau nggak jatuh nggak ditolongin pramugari itu biasa aja. Pak gimana Pak? Ada yang luka Pak? Enggak biasa. Nah, gitu ya. Iya. Iya. Jadi kalau di pesawat itu memang kudu pasang, ya, pasang. Karena kalau kecelakaan, ya, kalau kecelakaan motor kita masih bisa loncat, ya kan? Bisa masih bisa lah, loncat-loncat masih bisa. Kecelakaan pesawat kita bisa loncat bisa, cuma lebih nggak selamat. Ya, misalnya kebakaran di atas, ya loncat, ya tambah remuk, ya udah, ya sudah harus di dalam pesawat itu. Makanya dari seluruh transportasi yang pengamanannya paling tinggi adalah pesawat, karena sekali kecelakaan udah, ya wassalamualaikum, ya, iya. Makanya awan cuaca begini itu paling ngeri naik pesawat itu, ya, naik pesawat. Ya. Berarti ini yang sudah pernah naik pesawat berapa orang ini? Aduh, luar biasa. Doain aja, jangan nggak enak. Kayak iya, iya. Pesawat itu, ya, saya pernah ketinggalan pesawat, pernah sekali. Pernah di lewat mana? Juanda ya, pesawat pernah ketinggalan. Angus sudah tiketnya, ya. Ya, tapi karena sama kantor diganti. Ya, alhamdulillah. Oh, paling nggak enak kalau pesawat kecil Pak. Ya, baling-balingnya di depan itu. Waduh. Itu udah gudu itu kayak, kalau kita kayak begini tuh naik apa ya, odong-odong kali ya. Tapi kalau odong-odong kan enak ya, ada cuaca. Kalau ini jalannya begini, gimana ya Allah, itu pernah ke Malang kayak gitu tuh, terus nggak enak banget itu masih mending itu. Ada yang lebih parah lagi kalau di daerah-daerah ini ya, yang tidak seramai Jawa itu pesawatnya ya model-model kayak gitu ya, yang gini-gini. Ada di daerah mana itu, di NTB. Jadi ini bandaranya itu kalau berhenti bukan lurus begini Pak, jadi kalau berhenti belok. Ngeri nggak itu? Ini kalau apa itu meleset coba, waduh ngeri itu. Ya itulah dunia pesawat Pak. Gitu ya, ini cerita saja Pak, biar bapak-bapak bisa ngalamin ya, ngalamin jatuh di pesawat. Biar ditolong sama pramugari ya. Oke. Wadal itu yang ketiga as-sa'yu, sa'i. Ya. Jadi di dalam sa'i yang perlu diingat nanti ada bagian atas sa'i itu ada lampu hijau. Nah, itu kita disuruh apa? Lari-lari kecil ya. Nah itu.
Jadi kalau yang lain biasa, ya, kalau pas di situ agak dicepatkan. Ya. Kemudian warabi'u al-halqu awit taqsir fi ahadil qaulain. Jadi mencukur atau bahkan dibotaki ya, boleh ya. Ya pokoknya potong rambut lah. Ada pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau dia nggak punya rambut? Ya, botak asli. Ya kalau botak ya berarti gimana itu? Cari rambut yang lain. Ya kan? Karena botak itu kan menurut perempuan seksi, ya betul ya. Pria-pria botak itu anu loh, istrinya cantik-cantik loh Pak. Ya kalau yang bapak yang paling yang gondrong-gondrong istrinya pasti yang botak itu malah cakep-cakep loh Pak. Ya, klimis gitu. Ya. Nah gimana kalau orangnya botak? Ya berarti ya orang botak ya nggak perlu dicari rambut yang lain, karena yang diperintahkan itu adalah rambut kepala. Jadi itu berarti sudah memenuhi sebelum dilaksanakan, ya kan? Ya, sudah cukup, ya, sudah cukup. Jadi kalau yang nggak ada rambutnya maka dicukupkan, ya begitu. Jadi ini Bapak hadirin sekalian, rukun-rukun ibadah umroh yang secara prinsip bedanya dengan haji adalah cuma satu saja, yaitu wukuf di Arafah. Tapi biasanya yang ibadah umroh ada tur ya ke Arafah. Jadi dilihat itu. Memang kalau tidak musim haji itu Arafah ya kosong. Toiletnya nggak terurus, jorok, ya karena nggak dihuni, nggak ada orang, ya berantakan, nggak karu-karuan. Baru rapi, baru ramai ketika musim haji. Ketika umroh apalagi ini kayak bulan-bulan ini ya, nah ini ya tidak terurus, ya setahu saya begitu, tidak terurus, karena memang tidak terpakai. Jadi Bapak hadirin sekalian, ya itulah beberapa tempat lokasi ibadah di Mekah saja. Yang tidak pernah sepi cuman Masjidil Haram. Dan kalau kita baca bangunan di dunia yang paling mahal itu ya Masjidil Haram itu. Karena dia tidak pernah sepi, setiap hari jutaan orang, maka ya dibangun sama pemerintah Arab Saudi itu ya dengan istilahnya nggak mikirin biaya. Kalau tidak salah biayanya yang sudah habis itu tidak kurang dari 1.700 atau 1.600-an triliun. Ya. Dan itu sekarang terus menerus dibangun. Ini Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram. Nah itu yang tidak pernah sepi. Meskipun dalam sejarah dikatakan pernah nggak haji tidak dilaksanakan, pernah. Artinya karena pemerintah lagi kacau politik waktu itu haji stop. Nah itu memang terjadi. Ya. Tapi secara umum hari ini kita bisa lihat, ya apalagi yang siaran live itu, Masjidil Haram tidak pernah sepi daripada manusia. Nah beda dengan tadi Arafah, ya itu ya ini. Nah kalau Safa Marwah karena dijadikan satu komplek, ya nggak pernah sepi juga. Ya. Tapi untungnya kita hidup di zaman sekarang tidak mengalami Safa Marwah yang penuh dengan batu-batu. Ya, kalau kita hidup pada zaman dulu, wah,
ya tawafnya payah, sa'inya lebih payah lagi, ya, lebih payah lagi. Kalau sekarang mah enak, ya dingin, ya halus semuanya halus, ya. Nah, beda tadi dengan wukuf di Arafah, nah memang di ruang terbuka. Kalau sofa, nah, di Irsyadul Ibad itu ada riwayat yang menyebutkan kalau ada orang yang tawaf begitu payah karena tersengat sinar matahari, maka dia dapat pahala yang sangat luar biasa. Kalau sekarang itu kan tersengat sinar matahari, ketutup apa nggak sih? Ketutup nggak? Kita matahari tembus nggak ke di Ka'bah ada kan? Ada. Iya, tapi nggak panas. Iya. Karena marmernya khusus didatangkan dari mana? Italia apa Spanyol itu? Dari mana? Dari Cikuda. Cikuda. Itu marmernya khusus itu Pak, ya. Ya. Jadi ini 4 rukun umrah, ya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada nggak? Nggak ada. Ya alhamdulillah kalau itu. Memang kalau bab haji begitu, di yang lain-lain begitu sama, ya. Mau nanya bingung. Soalnya naik pesawat belum pernah, ya itu pusing juga ya. Ke Makkah belum pernah, itu ya. Sama saya waktu di pesantren, ketika ustadz saya menjelaskan tentang haji maupun umrah, belas nggak punya bayangan. Ketika awal saya ngaji fikih, sebelum saya umroh pun saya menjelaskannya ya runtut aja udah, tidak ada ininya, apa istilahnya, sensenya gitu. Nah, baru ketika sudah pernah umroh, itu memang yang jelas umroh itu paling lama 2 jam dari tawaf, kemudian ya habis tawaf sholat, habis sholat kemudian sa'i, habis sa'i kemudian cukur, itu paling lama 2 jam ya Pak Haji, ya paling lama 2 jam. Itu sudah diselingi dengan minum air zam-zam dan seterusnya, ya. Jadi paling lama 2 jam. Kalau ibadah haji paling lama cuma 6 hari, ya. Paling lamanya 6 hari. Nah, tapi ibadah haji sendiri jamaahnya sudah datang ke sana beberapa minggu sebelum musim haji atau pulang beberapa minggu setelah musim haji. Jadi rata-rata yang haji itu tidak kurang dari 40 hari di sana. Padahal cuma butuhnya 6 hari. Kenapa bisa begitu? Yaitu persoalan utamanya di transportasi. Pesawatnya gantian, ya, pesawatnya gantian. Nah, itu yang kemudian menyebabkan tidak. Dan Indonesia adalah pengirim paling banyak ibadah haji maupun umroh. Umroh itu tidak kurang 10 juta dari Indonesia. Ya, untuk haji tidak kurang dari 210.000. Makanya devisa Arab Saudi ya paling banyak dari jamaah Indonesia, ya, paling jamaah. Begitu Bapak hadirin sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Demikian. Nanti kita akan, kalau bisa memang latihan ya, latihan manasik ibadah umroh maupun haji, ya.
Mungkin minimal cara menggunakan kain ihram kayak apa. Tapi kalau kayak kita model yang biasa pakai sarung, itu udah pasti udah bisa. Yang nggak biasa pakai sarung itu yang susah pakai kain ihram, ya kan? Iya. Tapi kalau yang sudah biasa pakai sarung udah paling gampang, ya. Tapi kalau yang nggak bisa nongkrong itu burungnya langsung kelihatan. Begitu ya. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.